Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Mbak Ana akan menjelaskan materi tentang fisika, yaitu bab teropong bintang. Jadi teropong bintang adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di luar angkasa seperti bulan, bintang, komet, dan lain sebagainya. Sifat bayangannya adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Kemudian ada proses pembentukan bayangan pada teropong. Jadi teropong bintang ini menggunakan dua buah jenis lensa konvergen atau lensa cembung, atau yang biasanya disebut dengan lensa positif. Nah, terdiri dari dua jenis lensa itu tadi apa saja? Nah, pada pembentukan teropong bintang itu ada dua lensa yang digunakan ya. Yang pertama ada lensa objektif, di mana lensa objektif ini adalah bagian lensa yang dekat dengan objek atau benda yang kita amati. Dan yang kedua ada lensa okuler. Lensa okuler adalah bagian lensa yang dekat dengan mata pengamat. Jadi proses pembentukan bayangan ini pada teropong bintang merupakan kombinasi proses pembentukan bayangan dengan dua lensa cembung. Nah, selanjutnya lensa objektif pada teropong bintang ini digunakan untuk menangkap sinar yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda langit. Benda langit yang kita amati terletak sangat jauh, jadi jarak objektif atau jarak bendanya itu sama dengan tak hingga, sehingga lensa objektif akan menghasilkan bayangan di titik fokus lensa objektif. Bayangan benda yang dibentuk lensa objektif ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan dari lensa objektif ini dipandang sebagai benda oleh lensa okuler, yang selanjutnya bayangan benda oleh lensa objektif ini akan dibiaskan dengan dua kondisi pengamatan oleh lensa okuler. Nah, kedua jenis pengamatan tersebut adalah pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Nah, prinsip kerja teropong bintang sendiri itu sama saja dengan prinsip kerja mikroskop pada saat mata tidak berakomodasi. Jadi bayangan benda langit yang sangat jauh atau SOB atau jarak bayangan objektif itu sama dengan tak hingga ya, akan berada di titik fokus lensa objektif. Jadi jarak bayangan objektif itu sama dengan jarak fokus objektif. Bayangan dari lensa objektif ini menjadi benda langit lensa okuler. Nah, di sini titik fokus lensa okuler itu berimpit dengan titik fokus lensa objektif. Jadi FOK sama FOB itu ya berimpit, sangat dekat. Jadi berada di titik fokus lensa okuler. Oleh lensa okuler, bayangan dari lensa objektif akan dibiaskan lagi hingga terbentuk bayangan akhir di tak hingga. Dengan demikian, mata dapat mengamati tanpa terakomodasi. Nah, ini sebenarnya lensa okuler pada cermin dan lensa okuler pada lensa. Jadi cermin cekung digunakan sebagai objektif atau bendanya pada teropong astronomi ya. Nah, di sini teropong bintang itu menggunakan dua lensa yang seperti Mbak Ana bilang tadi, ada lensa objektif, ada lensa okuler. Nah, untuk rumusnya sendiri di situ ada D sama dengan FOB ditambah FOK, di mana D itu adalah panjang teropong sama dengan jarak fokus objektif ditambah jarak fokus okuler. Untuk perbesarannya sendiri, perbesaran itu lambangnya M sama dengan fokus objektif dibagi jarak bayangan okuler, dan sifat teropong bintang adalah maya, diperbesar, dan terbalik.
Pembentukan bayangan benda pada teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi, hasil akhir bayangan yang diamati oleh mata adalah hasil bayangan oleh lensa okuler dengan sifat terbalik dan diperbesar. Pengamatan pada teropong bintang dengan mata berakomodasi maksimum terjadi saat bayangan yang dibentuk lensa okuler jatuh di titik dekat mata. Jadi, jarak bayangan okuler itu sama dengan jarak SN, negatif SN. SN itu adalah jarak baca normal yang nilainya adalah 25 cm. Nah, beberapa catatan juga yang perlu kita perhatikan pada proses pembentukan bayangan teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum ya. Itu adalah ada SOB, jarak bayangan objektif itu sama dengan jarak fokus objektif. Yang kedua adalah jarak bayangan okuler itu sama dengan negatif SN, yaitu negatif jarak normal atau jarak titik dekat mata. Kemudian panjang teropongnya itu sama dengan jarak fokus lensa objektif ditambah dengan jarak bayangan lensa objektif ke okuler atau SOK, itu tinggal ditambah saja. Nah, selanjutnya ini rumusnya yang tadi mana jelasin. Untuk mata berakomodasi maksimum untuk mencari panjang teropongnya itu tinggal ditambah saja ya, FOB ditambah SOK, jarak fokus objektif ditambah dengan jarak bayangan okuler. Nah, ini untuk mata tak berakomodasi, tidak berakomodasi, pengamatannya itu menggunakan teropong bintang dengan mata tak berakomodasi terjadi saat kondisi mata rileks atau tidak sedang konsentrasi penuh. Pada pengamatan dengan mata tak berakomodasi, letak titik fokus lensa objektif itu berimpit dengan titik fokus lensa okuler, sehingga jarak bayangan benda oleh lensa objektif ke lensa okuler itu sama dengan panjang fokus lensa okuler. Jadi hampir mirip dengan yang mata berakomodasi. Nah, beberapa catatan penting untuk mata tidak berakomodasi. Ini sama ya, mata berakomodasi maksimum itu jarak bayangan objektif sama dengan jarak fokus objektif. Kemudian jarak fokus objektif itu sama dengan jarak fokus okuler. Kemudian jarak bayangan lensa okuler sama dengan jarak fokus okuler. Kemudian jarak bayangan okuler itu sama dengan tak hingga. Dan untuk mencari panjang teropongnya itu tinggal jumlah saja antara fokus lensa objektif ditambah dengan fokus lensa okuler. Nah, di sini rumusnya sama ya, D sama dengan FOB ditambah FOK. Kemudian di sini ada FOB juga sama dengan jarak fokus objektif sama dengan jarak bayangan objektif. Nah, di sini ada SOK, jarak bayangan okuler sama dengan jarak fokus okuler dikali SN. Kalau di soal ada SN ya, jarak baca normal dibagi SN ditambah jarak fokus okuler. Nah, ini total perbesaran teropong bintang itu merupakan perbesaran anguler, di mana perbesaran anguler itu perbandingan sudut penglihatan menggunakan teropong bintang dengan sudut penglihatan tanpa teropong. Rumusnya sebagai berikut. Nah, untuk perbesarannya, M sama dengan jarak fokus objektif dibagi jarak bayangan okuler. M itu perbesaran ya, Nak. Nah, ini sama ya, FOB dibagi FOK sama saja. Nah, di sini ada soal. Yaitu tentang jarak titik api lensa objektif dan lensa okuler. Berarti di sini berturut-turut. Berarti ini 150 adalah objektifnya, berarti FOK. FOK sama dengan 150. Kemudian ada 30, berarti punyanya okuler, berarti F okuler OK. Maaf, ini OB ya, objektif itu OB. Ini 30. Nah, nyari panjang teropong berarti D. Untuk mencari panjang teropong itu tinggal jumlah aja ya, FOB ditambah FOK. Berarti sama dengan 150 ditambah 30. Nah, sama dengan 180 cm. Berarti yang B jawabannya.
Kemudian untuk selanjutnya nomor selanjutnya itu pembahasan soal selanjutnya ya. Lintasan berkas sinar ketika melalui sistem optik teropong astronomi ditunjukkan seperti pada gambar. Gambar ini menginformasi bahwa, nah di sini ada perbesaran, berarti kita pakai rumus perbesaran. Ingat ya, rumus perbesaran itu M, di mana di sini ada objektif 120, okulernya 6. Rumusnya M adalah FOB objektif dibagi FOK. Berarti 120 dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 20 kali. Berarti jawabannya adalah yang B. Perbesarannya 20 kali termasuk akomodasi minimum. Silakan difahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, Nak.